Sejarah panjang Kesultanan Buton, sejarah panjang masyarakat Buton. Potensi yang ada di negeri Buton adalah merupakan anugerah ilahi. Beberapa peninggalan-peninggalan harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah itu sendiri. Benteng terluas yang ada di Buton bukan satu-satunya, tapi negeri Buton dikenal dengan negeri 1000 benteng. Buton adalah salah satu bentuk kerajaan pada abad ke-14 Masehi yang kemudian berubah menjadi kesultanan. Keberadaannya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Bau-Bau. Wilayahnya meliputi Pulau Buton dan pulau-pulau di sekitar Sulawesi Tenggara. Bau-Bau merupakan satu wilayah Buton yang sangat potensial saat itu, karena berfungsi sebagai pelabuhan persinggahan para pedagang, baik dari Cina, Arab, dan Eropa, yang membawa rempah-rempah dari Maluku. Maka pantaslah, bila saat itu Bau-Bau menjadi perhatian dunia. Pada saat itu, alat tukar yang sah bernama kampua, yakni sehelai kain tenun, berukuran 17,5 kali 8 cm. Eksistensi Kerajaan Buton dalam lintas kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih awal tercantum dalam Kitab Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca di Kerajaan Majapahit tahun 1364. Kerajaan Buton berdiri pada tahun 1332 Masehi yang dipelopori oleh 10 orang figur terkenal yang berasal dari kerajaan-kerajaan yang telah mencapai kebudayaan yang tinggi pada masanya, yaitu Kekaisaran Cina, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Yang menarik bagi Buton adalah pada tahun 1332 dipimpin oleh seorang perempuan bergelar Ratu Wakaka. Kemudian raja kedua pun perempuan, yaitu Ratu Bulawambona. Berturut-turut kerajaan Buton diperintah oleh 5 orang raja hingga tahun 1451. Selanjutnya pada tahun yang sama, kerajaan Buton berubah menjadi kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Murhum Kaimuddin sebagai sultan pertama dan mengumumkan agama Islam sebagai agama kerajaan yang dianut oleh seluruh rakyatnya. Sejak menjadi kesultanan, Sultan-Sultan Buton bergelar Kaimuddin yang diberikan oleh Syarif Makkah dan berstatus Khalifatul Khamis yang diberi legitimasi oleh Sultan Turki selaku Khalifah Islam yang mewakili dunia. Di bidang politik, Kesultanan Buton menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan, antara lain Majapahit, Bone, Ternate, dan Tidore. Kekuasaan zaman Kesultanan Buton secara teritorial dihapuskan setelah mangkatnya Sultan Buton Muhammad Falihi Kaimuddin tahun 1960. Oleh sebab itu, praktis kerajaan dan Kesultanan Buton yang tidak pernah terjajah secara de facto oleh Belanda dihapus oleh pemerintah atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kerajaan dan Kesultanan Buton telah mencapai 7 abad hingga kini memiliki peninggalan monumen sejarah, antara lain benteng buatan pribumi yang terluas di dunia, yakni Benteng Wuliu. Ini memberikan pelajaran dan manat bahwa Bau-Bau pada waktu masa yang lalu sebagai daerah yang harus dipertahankan. Bagi pihak lain, menjadikan Bau-Bau sebagai daerah yang harus direbut. Benteng terluas di dunia inilah harus menjadi cerminan dan rujukan bahwa Bau-Bau yang kita bangun adalah Bau-Bau yang mempunyai posisi strategis. Benteng ini mempunyai panjang sekitar 2,7 km yang mengelilingi pusat pemerintahan Buton. Dibangun tahun 1634 oleh Sultan ke-6 La Buke. Sultan Ghafur Al-Wadud yang bernama La Buke menyelesaikan seluruh konstruksi benteng ini dengan 12 pintu gerbang, dan salah satunya adalah pintu gerbang Lawana Kampebuni yang dilewati Arupalaka dalam persembunyiannya di Buton. Di dalam persaingan di kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, Sultan Bone dengan Raja Talo yang dipimpin Hasanuddin melakukan persaingan dengan Arupalaka, sehingga Raja Bone ini karena tidak kuat melawan Sultan Hasanuddin, lari minta bantuan dengan Sultan Buton. Oleh karena itu di Buton, di bawah kerajaan benteng kerajaannya itu, ada tempat persembunyian Arupalaka. Dari pintu ini, Arupalaka menyusur ke sebuah gua. Dan di gua inilah, Arupalaka bersembunyi beberapa hari dari pengejaran utusan Raja Bone, Laksamana Karaeng Bunto Maranu. Dengan suatu argumentasi yang masuk akal, maka Sapati Balu yang bernama Laode Arafani akhirnya bersumpah bahwa pada hari ini Arupalaka tidak ada di atas tanah Buton. Entah di lain hari, tapi pada hari ini tidak ada. Atas sumpah ini, kemudian utusan kerajaan Goa percaya bahwa Arupalaka tidak berada di atas tanah Buton. Pada kenyataannya, Arupalaka bersembunyi di suatu gua, itu di bawah tanah. Nah, inilah tapi agar supaya pejabat Buton ini dari Kesultanan Buton ini tidak terkena sumpah. Nah, dan inilah yang menyebabkan Arupalaka tinggal di Buton selama pengejaran itu selama 4 tahun. Kesultanan Buton senantiasa melindungi siapa saja yang berada di tanah Buton. Ini menjadi resiko bagi Kesultanan Buton terhadap lawan-lawannya, bahkan terhadap kerajaan Goa maupun Belanda. Sistem Kesultanan Buton yang melindungi terhadap siapa saja akhirnya menjadi politik luar negeri Kesultanan pada masa itu. Di sisi lain, peninggalan Buton yang berarti adalah sistem pemerintahan Islam demokratis tertua di dunia setelah Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat utama Nabi. Yang namanya kerajaan yang berstruktur parlementer itu referensinya itu hanya ada di Kesultanan Buton. Seluruh dunia hampir dikatakan. Karena semua monarki itu adalah absolut. Sedangkan di Buton ini kita tidak pernah mengenal ada putra mahkota. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang oleh 2 golongan bangsawan, golongan Kaumu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaumu.
Fungsi golongan Walaka antara lain mendidik dan mengamati perilaku para calon raja atau calon sultan. Sultan itu sebetulnya yang berasal dari golongan kaumu atau bangsawan yang paling tinggi, itu biasanya ketika dia kecil dia harus hidup dengan kelompok yang namanya Walaka yang lebih rendah dari mereka. Pada saat hidup dengan kelompok Walaka mengajarkan dia, putra ini yang akan kira-kira dicalonkan jadi sultan, tentang adat istiadat kesultanan yang baik itu memerintah bagaimana. Boleh seorang anak raja diangkat juga menjadi raja, tapi karena hasil pemilihan. Dalam bahasa kami di sana disebut vali. Vali itu berarti diseleksi, dan itu sistem seleksinya pun tidak ada pemimpin yang datang, istilah kita sekarang ini ujuk-ujuk. Tiba-tiba menampilkan diri dan bisa membeli suara rakyat, tidak ada di Buton itu. Karena di sana pada usia sejak balik usia 7 tahun, itu pemimpin ke depan itu sudah diamat-amati. Bahkan sampai sultan memerintah bila dianggap tidak mampu, misalnya korupsi, tidak adil, dan tidak lagi memperhatikan rakyatnya, golongan Walaka ini bisa memecat sultan dan memilih sultan yang baru. Pada Dewan Agama pun terdapat pembagian tugas. Pembagian tugas pada kelompok kaumu lebih ke arah kekuasaan temporer, dan pada kelompok Walaka ke arah adat spiritual. Ini merupakan salah satu kearifan masyarakat Buton yang multikultural.